Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah biopsikologi bersama saya. Hari ini kita akan ngebahas tentang mata kuliah biopsikologi. Ya, ini adalah pertemuan ketiga dan keempat. Saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Sambil menunggu, silahkan teman-teman yang lain untuk absen di kolom komentar seperti biasa, nama, NIM, dan juga kelas. Ya. Oke, sudah masuk ya. Hari ini kita akan membahas pertama kali adalah tentang struktur sistem saraf. Topiknya yang kita bahas adalah perkembangan sistem saraf, kemudian neuron dalam sistem saraf, dan impuls saraf. Yang pertama ada perkembangan sistem saraf. Sebelumnya kita akan lihat dulu nih beberapa istilah yang akan kita temui. Ya, ada informasi, yaitu segala sesuatu yang memiliki arti seperti pengetahuan, fakta, intensitas, sakit, cahaya, suhu, dan sebagainya. Kemudian ada impuls, yaitu informasi yang telah diubah menjadi suatu bentuk yang dapat dihantarkan melalui sistem saraf. Kemudian sinyal, suatu pola dari seluruh impuls-impuls yang dihantarkan oleh seluruh serabut-serabut saraf. Misal, sinyal motoris, sinyal visual, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari sistem saraf yang akan kita bahas hari ini. Ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terbagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak ini terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan atau yang kita sebut dengan medula oblongata. Sistem saraf tepi juga terbagi menjadi dua nih. Ada saraf somatis atau sadar dan saraf otonom, tidak sadar. Saraf somatis sendiri terbagi atas 12 pasang saraf otak atau kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sementara saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Oke, kita lihat dulu sistem saraf. Adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Nah, unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf ini kita sebut dengan sel saraf atau neuron. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tapi merupakan bagian yang paling kompleks. Ya. Kemudian sistem saraf terbagi menjadi dua nih. Ada sistem saraf pusat atau SSP atau kita sebut juga dengan Central Nervous System CNS dan sistem saraf tepi SST atau disebut juga Peripheral Nervous System atau PNS. Beratnya cuma 2 kg atau sekitar 3% dari total body weight. Tersusun atas jutaan neuron dan neuroglia. Oke, kita akan lihat fungsi sistem saraf. Pertama ada fungsi sensori. Ya, reseptor sensori mendeteksi stimulus internal. Contoh meningkatnya blood acidity atau keasaman darah dan stimulus eksternal. Contohnya seperti jatuh air hujan ke lengan kita. Kemudian reseptor sensori membawa informasi ke otak dan spinal cord melalui cranial dan spinal nervous. Fungsi yang kedua ada fungsi integrasi. Sistem saraf mengintegrasikan atau memproses dengan menganalisa dan menyimpan informasi, kemudian memutuskan terhadap respon yang diterima. Fungsi integratif disebut sebagai persepsi. Nah, persepsi itu terjadinya di otak. Yang ketiga ada fungsi motorik. Sekali informasi sensori diproses, sistem saraf akan memperoleh respon motorik yang tepat sebagai respon terhadap aktivitas efektor otot dan kelenjar melalui kranial dan spinal nervous. Stimulasi efektor menyebabkan otot berkontraksi dan kelenjar mensekresi. Nah, jaringan saraf terdiri dari dua tipe. Ada neuron dan neuroglia. Neuron ini ya fungsinya penginderaan, berpikir, mengingat, mengontrol aktivitas motorik, meregulasi sekresi kelenjar. Sementara neuroglia itu mensupport, memelihara, melindungi neuron dan mempertahankan homeostatis dalam cairan interstisial yang menggenanginya. Berikutnya yang kita bahas adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri atas otak atau brain dan sumsum tulang belakang atau spinal cord yang berfungsi mengirimkan informasi tentang keadaan lingkungan dan tubuh ke otak, mengirimkan informasi dari otak ke otot atau kelenjar. Oke, kita lihat dulu fungsi sistem saraf pusat. Ya, ada afferent atau sensorik.
yaitu serabut saraf yang membawa pesan saraf dari reseptor ke pusat, dan eferen atau motorik, yaitu serabut saraf yang membawa pesan saraf dari pusat ke target organ. Sementara struktur sistem saraf itu ada sel saraf unipolar, ya, yaitu sel saraf dengan serabut proses, kemudian ada sel saraf bipolar yang mempunyai 2 serabut proses, dan yang ketiga sel saraf multipolar, di mana tiap akson disertai dengan banyak dendrit. Berikutnya ada otak, sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Dan bagian utama otak itu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan otak tengah. Otak besar dibagi menjadi 2, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Tiap belahan tersebut terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Otak besar atau cerebrum menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Nah, cerebrum ini menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Otak kecil atau cerebellum, ya, cerebellum ini merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Cerebrum itu membantu koordinasi, ketepatan, dan keakuratan waktu gerakan tubuh manusia. Misal saat kita mau jatuh gitu ya, cerebellum ini akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang ada di otak bagian depan untuk menentukan kapan kita bersiap jatuh di tempat yang tepat. Jadi nggak asal jatuhin badan gitu ya. Kemudian otak tengah atau mesencephalon. Nah, otak tengah ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat dengan kedua organ tersebut, maka tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan juga penglihatan. Sekalipun menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak besar, tapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misal saat ada debu ya yang mengganggu atau ada cahaya menyilaukan mata, kita tuh otomatis akan menutup gitu atau menghindari hal tersebut. Berikutnya ada sumsum tulang belakang. Terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Nah, sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu bagian luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf yang kita sebut dengan mielin, dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Dan di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Berikutnya ada sumsum tulang belakang yang terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Nah, medula oblongata ini fungsinya untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Medula oblongata ini juga menjadi pusat kendali pernafasan utama pada tubuh manusia. Sementara medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sumsum tulang belakang manusia juga berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Dan gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap adanya ancaman atau hal yang berbahaya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi atau kita singkat dengan SST itu sistem saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Susunannya yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. SST ini tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi atau SST ini terdiri dari jutaan saraf yang saling terkait satu sama lain dari otot hingga reseptor di seluruh tubuh. Nah, sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Fungsinya memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kita. SST juga bekerja secara 2 arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Sistem saraf motorik atau aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Sistem saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan menjadi 2, ya, yaitu saraf somatik dan saraf otonom.
Saraf somatik yaitu bekerja secara sadar seperti ketika kita menggerakkan tangan untuk menyendok makan atau mengambil tisu untuk mengelap keringat. Maka saraf somatik ini biasanya ditemukan di otot rangka, jadi bisa memerintahkan otot-otot tersebut untuk berkontraksi dan kita pun bisa bergerak sesuai keinginan. Berikutnya ada saraf otonom, bekerja secara tidak sadar. Ini yang mengontrol kontraksi paru-paru kamu supaya tetap bisa bernafas setiap saat. Tugasnya yaitu mengontrol sistem pencernaan agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos seperti pada organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar. Karena memiliki fungsi yang berlawanan pada organ yang sama, maka saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau yang biasa disebut dalam keadaan fight or flight. Misal, saat ada anjing yang mendadak muncul di dekat kita, maka saraf simpatis akan mendorong kita untuk bereaksi, entah bersiaga untuk melawan yang kita sebut dengan fight, atau malah lari menjauhi si anjing tersebut yang kita kenal dengan flight. Nah, saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada sampai pinggang. Berikutnya ada saraf parasimpatis. Nah, para saraf ini adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Saraf ini berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Pembahasan yang kedua kita adalah neuron dalam sistem saraf. Nah, ini adalah gambar dari sel saraf atau neuron. Nextnya kita akan ngebahas nih tentang sel saraf atau neuron ini. Jadi si neuron ini merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan sitoplasma yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Sel saraf atau neuron ini bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron itu terdiri dari 3 bagian utama yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan juga akson. Nah, ini adalah proses ya. Bagian yang pertama kita sebut tadi kan dendrit nih. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. Setelah itu si rangsangan tersebut dikirim ke badan sel atau perikarion. Pada badan sel ini rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses, badan sel juga memiliki inti atau nukleus di bagian tengah. Setelah selesai diproses, rangsangan tersebut mulai berjalan ke akson. Akson ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsang. Ujung awal akson itu disebut akson hillock, sedangkan ujung akhir akson disebut akson terminal. Selain akson, ada juga yang disebut dengan sel Schwann. Sel Schwann ini merupakan penunjang sel saraf yang berupa lemak. Fungsinya menghasilkan selubung mielin. Nah, selubung mielin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Tahu nggak kenapa kita merasakan rangsangan dengan cukup cepat? Hal ini dikarenakan sistem saraf kita mempunyai nodus Ranvier. Nah, si nodus Ranvier inilah yang berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsangan. Bagian terakhir dari sistem saraf adalah sinapsis. Si sinapsis ini merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya atau hubungan ke otot dan kelenjar. Berikutnya kita akan ngebahas tentang bagian-bagian neuron. Yang pertama ada badan sel atau perikarion yang kita kenal dengan sel body. Merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus atau inti sel. Dapat diibaratkan sebagai mesin gitu yang bertanggung jawab atas kehidupan sel yang berperan dalam sintesis protein. Nah, terdiri atas nukleus, sitoplasma, neurofibril, dan membran sel. Oke, kita lihat nih, sel body terdiri dari nukleus, merupakan inti dari soma sel yang mengandung kromosom. Fungsi meramu membuat protein tertentu, dan bagian dari kromosom disebut dengan gen yang terdiri dari protein tertentu yang berbeda pada masing-masing individu. Yang kedua ada sitoplasma, berupa cairan bening seperti jeli pada bagian dalam neuron dan terdiri dari beberapa organ antara lain mitokondria, badan Golgi, dan REK, ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Berikutnya ada neurofibril, yaitu neurofilamen dan neurotubulus. Yang berikutnya ada membran sel yang menyelubungi neuron, terdiri dari 2 lapis molekul lemak dan membran semi-permeable yang bisa menyeleksi substansi yang boleh keluar masuk.
Bagian neuron yang kedua itu adalah dendrit, berasal dari bahasa Yunani yaitu dendron yang artinya pohon. Makanya tadi dendrit itu bentuknya seperti pohon, ya. Nah, dendrit ini merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Fungsinya menghantarkan impuls ke sel tubuh. Permukaan dendrit itu penuh dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkan dengan neuron lain. Bagian yang ketiga itu adalah akson. Ya, suatu proses tunggal yang lebih panjang dari dendrit berfungsi untuk menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain dan sel lain seperti sel otot atau kelenjar. Semua akson dalam sistem saraf perifer dibungkus oleh lapisan Schwann. Akson besar itu memiliki lapisan dalam yang disebut mielin. Pada saraf perifer, sel-sel Schwann ini memyelinisasi akson dengan cara melingkarinya berbentuk gulungan jeli. Nah, mielin ini fungsinya sebagai isolator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Berikutnya ada bentuk atau struktur neuron. Ada 3 nih, ada saraf multipolar, yaitu memiliki 1 akson dan 2 dendrit, tapi bisa juga lebih. Kemudian yang kedua ada saraf bipolar, memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Kemudian saraf unipolar mempunyai beberapa dendrit dan 1 akson yang berfungsi membentuk proses yang berkesinambungan. Kemudian klasifikasi neuron berdasarkan fungsi. Yang pertama neuron sensorik atau aferen. Fungsinya menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera, atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat. Sebagian besar neuron ini adalah unipolar. Kemudian yang kedua neuron motorik atau eferen. Fungsinya menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Biasanya berbentuk multipolar. Dan yang ketiga ada interneuron yang berada di antara neuron sensori dan motorik. Ditemukan di seluruhnya dalam sistem saraf pusat, menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke neuron lain. Dan sebagian besar interneuron ini adalah multipolar struktur. Ketiga, kita akan membahas tentang impuls saraf. Ya, rangsangan atau impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda, berbagai rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Dan impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor kemudian dapat menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, ini adalah mekanisme penghantaran impuls. Ada 3. Yang pertama ada tahap polarisasi, yang kedua ada tahap depolarisasi, dan yang ketiga ada tahap repolarisasi. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor kemudian dapat menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, gerakan ini terbagi 2, gerakan sadar yang merupakan gerakan yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contoh gerakan memegang buku saat ingin belajar, mengambil minum saat merasa haus. Dan yang kedua ada gerak refleks, yaitu gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Misalnya ketika kita masuk benda asing atau debu ke mata kita, maka kita secara refleks akan menutup kelopak mata kita, gitu ya. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah tentang endokrin system. Sistem endokrin ini adalah sistem yang mengontrol fungsi tubuh dengan perantaraan zat kimia atau hormon yang diangkut ke seluruh tubuh dalam darah. Hormon adalah kimia pembawa pesan yang dihasilkan oleh sel khusus yang terdiri dari kelenjar, neuron, dan endokrin yang disekresikan ke dalam darah. Fungsinya adalah mengontrol pertumbuhan perkembangan, metabolisme, regulasi internal tubuh seperti suhu, keseimbangan cairan ion, dan fungsi reproduksi. Nah, sistem endokrin ini berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan, homeostatis, dan reproduksi. Ya. Hormon merupakan suatu molekul yang disintesis dari kelenjar endokrin, dikeluarkan dalam sirkulasi darah, melakukan interaksi dengan protein yang kita sebut dengan reseptor yang mempunyai kerja spesifik pada target sel. Di dalam tubuh terdapat sekelompok sel khusus yang mempunyai fungsi melepaskan zat kimiawi ke dalam tubuh. Sekelompok sel ini kita sebut dengan kelenjar endokrin. Kelenjar terdiri dari 2 tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Endokrin itu melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gonad, yaitu ovarium dan testis, kelenjar adrenal, hipofise, dan tiroid dan paratiroid. Sementara kelenjar eksokrin ya melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal.
Sistem endokrin ini meliputi reseptor yang berperan untuk mendeteksi proses regulasi dalam tubuh, integrator dapat berupa neuron atau kelenjar endokrin, organ efektor yang selanjutnya dapat menyampaikan pesan di dalam sel, hormon yang bertugas untuk menyampaikan pesan hanya untuk organ tertentu. Ciri-cirinya disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil, kemudian mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus, dan memiliki pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target berlainan. Nah, ini adalah fungsi hormon. Nah, berikutnya adalah klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. Pertama ada peptida atau protein. Jadi sintesa hormon-hormon peptida dibangun oleh 3 atau lebih asam-asam amino. Dibuat dalam tenunan-tenunan di seluruh tubuh, merupakan bagian terbesar dari hormon. Nah, hormon peptida disintesa sebagai preprohormon di dalam row endoplasmik retikulum dari sel induk endokrin menghasilkan prohormon yang selanjutnya dipecah membentuk hormon. Contohnya itu adalah insulin. Yang kedua ada amina, yang ketiga ada steroid. Kemudian berikutnya ada klasifikasi hormon berdasarkan sifat kelarutan. Ada hidrofilik, lipofilik. Kemudian klasifikasi hormon berdasarkan fungsi, ada hormon perkembangan dan juga hormon metabolisme. Berikutnya ada pengaruh kelenjar endokrin terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah pituitari. Hormon yang dihasilkan itu ada 2, yaitu hormon pertumbuhan dan juga hormon pemicu. Kelenjar endokrin berikutnya ada tiroid, yang dihasilkan adalah tiroksin. Fungsinya mempengaruhi pertumbuhan otak dan membantu pengaturan pertumbuhan tubuh selama masa anak. Berikutnya ada testis. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron. Fungsinya bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sistem reproduksi pria pada periode sebelum lahir dan mengarahkan pertumbuhan seksual wanita pada masa remaja. Berikutnya ada ovarium. Yang dihasilkan adalah estrogen, progesteron. Berikutnya ada adrenal, yang dihasilkan itu adalah androgen adrenal. Fungsinya itu mendorong pertumbuhan otot dan tulang. Oke, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah perilaku reproduksi. Hormon itu merupakan zat alami yang diproduksi dalam tubuh. Hormon ini membantu menyampaikan pesan antara sel dan organ, serta mempengaruhi banyak fungsi tubuh termasuk hormon seks yang dimiliki oleh setiap pria dan juga wanita. Nah, hormon seks adalah hormon yang memainkan peran penting dalam perkembangan dan reproduksi seksual yang meliputi ovarium pada perempuan dan juga testis pada laki-laki. Nah, pada laki-laki dan perempuan, hormon seks ini terlibat dalam beberapa hal, yaitu pubertas dan perkembangan seksual, reproduksi, hasrat seksual, mengatur pertumbuhan tulang dan otot, respons inflamasi, mengatur kadar kolesterol, mengatur pertumbuhan rambut, distribusi lemak tubuh. Hormon seks utama dapat dibedakan menjadi estrogen atau androgen. Nah, biasanya pria memproduksi 6-8 mg testosteron atau sebuah androgen per hari dibandingkan dengan kebanyakan wanita yang memproduksi hanya 0,5 mg setiap hari. Estrogen juga ada pada kedua jenis kelamin, namun dalam jumlah yang lebih besar pada wanita. Berikutnya ada estrogen. Ini adalah hormon seks yang umumnya diproduksi oleh rahim wanita yang merangsang pertumbuhan organ seks anak perempuan seperti halnya payudara dan rambut kelamin yang kita kenal dengan karakteristik seks sekunder. Nah, estrogen juga mengatur siklus menstruasi, juga membantu untuk menjaga tekstur dan fungsi payudara wanita. Estrogen ini penting dalam menjaga kondisi dinding vagina dan elastisitasnya. Pada pria, estrogen tidak memiliki fungsi yang diketahui, namun kadar yang terlalu tinggi dapat mengurangi selera seksual, menyebabkan kesulitan ereksi, pembesaran payudara, dan kehilangan rambut tubuh pada beberapa bagian. Kemudian yang berikutnya ada progesteron. Hormon ini fungsinya untuk menstabilkan siklus menstruasi pada wanita dan membantu tubuh mempersiapkan kehamilan. Hormon ini dibuat di kelenjar adrenal, ovarium, serta plasenta. Kadar progesteron pada wanita akan meningkat saat masa ovulasi dan selama kehamilan.
Progesteron memiliki beberapa peran, yaitu menyiapkan lapisan rahim untuk sel telur yang telah dibuahi, mendukung terjadinya kehamilan, menekan reproduksi estrogen setelah ovulasi. Berikutnya adalah androgen. Ini adalah hormon seks yang biasanya diproduksi hanya oleh testis pria, namun juga diproduksi dalam jumlah kecil oleh rahim wanita dan kelenjar adrenalin yang terdapat pada pria dan wanita. Androgen ini membantu memulai perkembangan testis dan penis pada janin laki-laki. Setelah pubertas, hormon androgen khususnya testosteron memainkan peran dalam pengaturan gairah seks. Ya, jadi kalau kekurangan testosteron dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan turunnya gairah seks, dan kelebihan testosteron dapat meningkatkan gairah seks baik pada pria maupun juga wanita. Oke, berikutnya kita akan ngebahas tentang perilaku menelan, yaitu makan dan minum. Nah, sistem pencernaan berfungsi untuk memecah makanan menjadi molekul kecil agar dapat dicerna oleh sel tubuh. Nah, mulut ini adalah awal sistem pencernaan, mengeluarkan enzim oleh saliva untuk memecah karbohidrat. Usus kecil memiliki enzim untuk memecah protein, lemak, karbohidrat, dan menyerap makanan yang dicerna ke aliran darah. Sementara usus besar menyerap air dan mineral, serta melumasi sisa-sisa bahan makanan menjadi feses. Sinyal utama untuk berhenti makan itu adalah gastro usus perut. Saraf vagus memberikan sinyal atau informasi ke otak mengenai peregangan dinding perut. Duodenum merupakan bagian usus kecil tempat terjadinya penyerapan awal sebagian besar nutrisi. Sementara gastro usus duodenum juga dapat memproduksi perasaan kenyang. Nah, ini adalah mekanisme otak terhadap rasa lapar. Jadi individu dengan mutasi gen pada reseptor melanokortin menyebabkan makan berlebihan dan menjadi gemuk. Nah, melanokortin ini merupakan neuropeptida yang bertanggung jawab untuk membatasi asupan makanan. Berikutnya, aspek perilaku makan. Yang pertama ada emotional eating, yaitu makan sebagai respon yang menyatakan kemarahan seperti rasa takut, cemas, marah, dan sebagainya. Jadi makan dilakukan dalam rangka menghilangkan stres yang dialami secara sementara dan mengabaikan sinyal dari dalam tubuh yang merasa lapar. Nah, individu akan makan secara berlebihan ketika dihadapi dengan emosi yang tinggi. Jadi dia akan mengonsumsi makanan secara berlebihan. Makan yang dilakukan melibatkan emosi negatif yang dirasakan. Kemudian yang kedua ada external eating, yaitu makan sebagai respon terhadap rangsangan terkait makanan terlepas dari kondisi internal rasa lapar atau kenyang. Jadi individu makan karena didorong oleh lingkungan, terutama stimulus eksternal makanan seperti keberadaannya, kan bentuk makanan yang menarik, aromanya, cita rasa makanan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada restrained eating, yaitu berfokus pada efek samping secara psikologis dari diet yang menghasilkan kecenderungan untuk makan berlebihan apabila tidak membatasi jumlah makanan. Jadi individu secara sadar menahan diri untuk makan dalam rangka menurunkan atau mempertahankan berat badan. Berikutnya kita akan membahas tentang gangguan makan. Jadi gangguan makan ini adalah gangguan mental saat mengonsumsi makanan. Penderita ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Yang paling sering dijumpai itu adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan. Dan paling banyak dialami oleh remaja sekitar usia 13 hingga 17 tahun. Yang pertama ada bulimia nervosa, merupakan gangguan makan yang membuat penderitanya ingin segera membuang makanan yang dikonsumsinya dengan cara yang nggak sehat. Bisa memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan atau menggunakan obat pencahar. Akibatnya peradangan pada tenggorokan, ya, membengkaknya kelenjar ludah pada leher dan rahang, dehidrasi parah karena kekurangan cairan, gangguan pencernaan seperti penyakit refluks asam lambung yang kita kenal dengan GERD. Yang kedua ada anoreksia nervosa, merupakan gangguan yang penderitanya ini membatasi asupan makanan karena merasa berat badannya berlebihan meskipun pada kenyataannya tubuhnya sudah ramping atau justru terlalu kurus. Jadi penderita juga akan menimbang berat badan secara berulang-ulang. Akibatnya adalah kulit kering, otot menjadi lemah, sering merasa kedinginan akibat suhu tubuh yang rendah, menstruasi yang nggak teratur, bahkan tidak mengalami haid gitu ya, mengalami darah rendah, anemia atau kurang darah, dan juga tulang kropos. Ketiga adalah makan berlebihan. Jadi gangguan ini membuat penderitanya memakan makanan sangat berlebihan dan hilang kendali. Jadi gejalanya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak,
makan dengan sangat cepat, tetap makan saat perut sudah kenyang. Akibatnya tentu saja adalah obesitas. Oke, terima kasih ya, itu adalah materi kita hari ini yang kaitannya tentang sistem saraf dan sebagainya tadi sudah dibahas ya. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk komen di kolom komentar sebagai tanda bahwa teman-teman sudah hadir dan menyimak presentasi materi saya hari ini terkait mata kuliah biopsikologi. Saya tutup langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua.